Dia memelihara kita, Kesha. Nah, hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan dan kita mau beribadah sama-sama. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, Kesha. Kesha mau tak pimpin doa buat kita semua? Kilasan. Adik-adik di rumah, yuk kita bangkit bersama, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah di tahun 2021. Tuhan berkati acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan. Yuk kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Semuanya di rumah bangkit berdiri ya. Bye.
untuk kesehatan dan keluarga. Wah, iya Kesya, Lo Seruli juga bersyukur untuk kesehatan Lo Seruli, keluarga Lo Seruli. Dan Kesya tahu nggak, kalau kasih Tuhan Yesus itu sangat besar dalam hidup kita. Nah, kita di bulan Januari ini ada tekson judulnya Tak Terbatas. Yuk adik-adik di rumah kita sama-sama belajar untuk menyanyikan lagu ini. Yuk teman-teman, kita belajar bersama pujian ini. Wah, pujian ini tak membuat aku ingat kasih Tuhan yang besar dan luas lausa. Benar Kesya. Nah adik-adik di rumah juga pasti merasakannya ya kalau Tuhan itu baik. Kalau biasanya nih Kesya ya, kalau tahun baru kita diminta buat resolusi apa yang mau kita capai di tahun ini. Kesya ingin apa tahun ini? Tambah rajin belajar. Wow, pintar. Mas Luli juga punya resolusi Kesya. Mas Luli mau lulus tahun ini dan ingin rajin melayani Tuhan lagi, ditambahkan imannya lagi. Kesia tahun ini juga mempertumbuh iman lausa. Ya, keinginan yang bagus, pintar. Ada loh caranya adik-adik. Kalau misalnya mau bertambah imannya, yang pertama harus rajin baca Alkitab dan yang kedua harus rajin berdoa. Ya, mau. Ya, sama-sama kita nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Makin berdiri ya semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tumbuh, kau mau tumbuh.
Selamat pagi adik-adik, selamat memasuki tahun 2021. Semoga tahun ini menjadi tahun sukacita, memberikan berkat tersendiri bagi setiap kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan menyediakan tahun ini bagi kami menjadi sukacita yang tersendiri bagi setiap kami. Kami mendengar firman Tuhan, bahkan Tuhan berbicara bagi setiap kami, menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Nah, siapa yang senang tahun baru? Nah, selamat tahun baru ya sekali lagi buat setiap kita. Siapa yang akhir tahun kemarin nunggu ya sampai ganti tahunnya. Tanggal 31 malam kita nunggu sampai ding ding nih ganti tahunnya ya, jam 12.00 langsung ganti. Nah, siapa yang seperti itu? Wah, senang sekali ya, kita pikirnya tahunnya ganti ya, Rosu ganti. Nah, sekarang bedanya apa sama tahun yang lama? Nah, tahun baru sama tahun yang lama, bedanya itu apa ya, Rosu? Cuma tahunnya ganti, 2020 ganti 2021. Bukan seperti itu saja ya. Nah, kita juga pikirnya dari Januari sampai Desember, Januari lagi sampai Desember lagi, semua ini bicara apa sih, Rosu? Nah, semua ini berbicara tentang waktu. Ya, waktunya ganti. Dari kita kecil sampai kita besar, dari pagi malam ganti pagi lagi, Januari, Februari sampai Desember ganti tahun baru lagi. Semuanya berbicara tentang waktu. Ada seorang yang berhikmat di Alkitab namanya Pengkhotbah, ya. Kitab ini ditulis oleh raja yang berhikmat, yaitu Raja Salomo. Kita baca sama-sama Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-11. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat yang keenam, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat yang ketujuh, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa untung pekerja yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kitab ini mau berbicara tentang apa? Semuanya itu ada waktunya. Ada waktunya kita lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya kita menanam, ada waktunya juga mencabut yang ditanam. Ya, tadi berbicara seperti itu. Semuanya ada waktunya. Ada waktu nangis, suka, duka, itu semua ada waktunya. Nah, siapa yang bisa milih tanggal lahirnya? Oh, saya mau lahir tanggal cantik loh sih. Seperti itu ya. Banyak ya yang milih seperti itu, tapi tetap semuanya Tuhan yang menentukan. Ada waktunya kita lahir. Kita juga nggak tahu kapan kita meninggal, tetapi akan ada waktunya untuk meninggal. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya suka, kita gembira, tapi ada kalanya juga kita ada waktu-waktunya kita juga mengalami sedih. Nah, tetapi semuanya itu ada satu hal yang indah yang dikatakan Alkitab di ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ketika kita memasuki tahun ini, gak terasa ya, kita akhirnya sudah sampai ganti tahun yang baru. Pada waktu kita tahun 2019 awal, kita juga nggak tahu apa yang terjadi ya. Tahun 2020 kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Tiap tahun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ketika tahun 2020, nggak ada satupun orang yang berpikir ada COVID, ada pandemi, kita akan di rumah, tidak ada yang tahu. Tetapi ketika Maret,
kita semua harus stop sekolah, kita harus di rumah, kita harus memasuki masa-masa pandemi yang kita nggak tahu kapan ini berakhir, kita nggak tahu masanya. Bahkan satu orang pun di dunia ini tidak ada yang tahu kapan COVID ini akan berhenti, juga nggak tahu. Setelah vaksin bagaimana juga nggak ada yang tahu. Tapi ada satu pribadi yang tahu, yaitu Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Jadi yang tahu siapa? Cuma Tuhan. Kapan COVID berhenti juga yang tahu cuma Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Nah, ketika nggak tahu apa yang terjadi gimana? Apakah kita perlu khawatir, kita perlu takut, kita bingung ya? Tahun ini gimana ya loh sih? Nanti kalau nggak sekolah terus ini gimana ya? Kita nggak ada yang tahu ya. Tetapi kita menjalani hari demi hari, kita percaya Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tuhan yang tahu dari awal, Tuhan yang tahu dari akhir. Dan Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan gak ngomong satu, tapi segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya itu seperti apa ya Rosi? Apakah kita akan mengalami sukacita saja? Bukan berarti seperti itu ya. Tetapi kita tahu kita punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu bersama kita, yaitu Tuhan. Tuhan itu bersama dengan kita memasuki tahun yang baru. Dan Tuhan yang berkata, aku akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu ada seorang pribadi, yaitu Tuhan, yang boleh bersama dengan kita melalui tahun yang baru ini. Nah, jadi kita juga pikirnya, gimana ya Losu nanti tahun ini ya, kita pasti takut, kita pasti khawatir ya. Losu mau kasih sebuah ilustrasi untuk boleh mengatakan gimana ya kita memasuki tahun dengan penuh ketidaktahuan ya. Ada satu buku yang Losu suka baca, yaitu 100 Inspiration Story ya. Ini adalah pengarangnya adalah Xavier Quantin ya. Losu sering cerita kepada anak-anak yang ketika tahun baru ya. Tapi Losu ingin membacakan cerita ini sekali lagi buat setiap kita, supaya kita nggak perlu takut dan khawatir ketika kita memasuki tahun yang baru yang kita nggak tahu apapun itu. Ya, kisah itu adalah suku bangsa Indian ya. Losu pernah cerita di kelas-kelasnya Losu yang dulu ya. Losu ingin menceritakannya buat sekali lagi buat adik-adik. Suku bangsa India ini mempunyai cara yang unik untuk dia boleh mendewasakan anak-anaknya laki-laki yang sudah dewasa. Ketika mereka sudah umurnya cukup besar, mereka akan dibawa ke sebuah hutan yang seram, yang gelap. Mereka harus tinggal sehari ya, sampai pagi baru mereka boleh balik. Nah, ketika mereka balik, mereka dianggap sebagai lelaki yang sudah dewasa. Nah, ketika itu ada seorang anak yang dibawa papanya ya. Nak, kamu sudah besar, kamu mau bawa ke dalam hutan. Nah, dia mulai jalan-jalan ya di bawah hutan. Terus dia sudah masuk ya. Terus dia pikir, waduh, sudah ya nak, bapak tinggal nanti besok pagi dijemput ya. Nah, anaknya ini mulai mikir, aduh gimana kalau saya dimakan serigala, gimana kalau saya nanti gelap gak bisa lihat apa-apa, kan saya takut, saya gak tahu ya gitu ya. Dia dengan ketakutan, dia tutup mata, dia mulai pikir kok buka mata lagi kok tetap gelap ya, gelap sekali, gak ada lampu, gak ada apa-apa, suaranya mulai suara serigala. Dia mulai takut ya, dia mulai pikir aduh Tuhan gimana ini ya, dia cuma tolong gitu ya. Dia diam aja, dia gak boleh apa-apa sampai besok pagi ya. Ketika paginya menjelang pagi, dia langsung cepet-cepet, oh sudah pagi nih ya, bisa kelihatan. Wah, dia senang sekali ya. Dia sudah lihat, oh ternyata sudah pagi, sudah melewati semuanya. Dia senang sekali ya, sudah melewati semuanya dan menjadi seorang laki-laki bangsa India yang dewasa. Ketika dia menoleh, dia lihat siapa? Dia lihat papanya. Ternyata papanya tidak meninggalkan dia ya, tetapi papanya berjaga-jaga
di dekatnya Dia dan siap-siap membawa panah. Kalau ada serigala yang menyerang anaknya, bapaknya sudah siap untuk menjaga anaknya di panah ya, supaya nggak makan anaknya. Nah, jadi seperti itu Tuhan ya. Sekalipun kita nggak lihat dengan mata kepala kita sendiri, mungkin semuanya kita nggak tahu, gelap, tapi ada satu pribadi yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan cukup buat kita ya. Seperti Bapak tadi, yang berjaga-jaga itu Bapak orang biasa ya. Kita punya Bapak yang luar biasa, Bapak kita di surga, yang berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Bapak yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau, Bapak itulah yang menjaga setiap kita dengan baik. Melalui tahun yang kita nggak tahu, tapi kita punya satu pribadi yang mengasihi kita, yang boleh berjalan bersama-sama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dan berkata, aku akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masih takut anak-anak? Enggak ya, kita senang sekali memasuki tahun yang baru dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan pengharapan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan panahnya. Tuhan yang boleh menahan matahari, bulan, bintang tetap di tempatnya, tidak pernah jatuh ya. Tuhan yang menciptakan kalian, Tuhan yang merajuk hari-hari kalian. Sebelum ada satupun, Tuhan sudah merencanakan hidupmu dengan rancangan Tuhan yang terbaik. Jadi anak-anak gak perlu takut, gak perlu gentar. Engkau memiliki Bapa yang sangat-sangat mengasihi engkau, yang menciptakan engkau, yang memelihara engkau selama ini, bahkan yang berjanji tidak pernah meninggalkan engkau. Bapa yang sama yang merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Yesus mengajak kita melihat sebuah klip berikut ini. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Tadi kita sudah lihat klipnya ya. Seringkali kita membuat banyak rencana dan merasa itu rencanaku yang terbaik. Dan Tuhan harus menggenapi rencanaku. Ternyata mungkin bukan itu yang terbaik yang Tuhan rencanakan buat kita. Sehingga rancangan itu mungkin gak terjadi. Ya, kalau kita sedih, kita marah. Tetapi ingat bahwa Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ya, kita baca sama-sama sebagai penutup Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-11. Biarkan ayat ini menjadi kekuatan buat kita di tahun yang baru. Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil apa yang kusuruh kepadanya. Anak-anak, Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun kita tidak menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir, kita nggak tahu, tapi percaya satu hal, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus berharap tahun ini menjadi tahun sukacita bagi setiap kita, memberikan berkat tersendiri bagi setiap kita. Setiap kita punya rancangan yang indah di tangan Tuhan. Biarkan kita menyerahkan hidup kita, semua rancangan kita kepada Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk tahun yang baru. Kami berterima kasih Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang boleh berjanji memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu kami menyerahkan hidup kami, hidup setiap anak-anak di dalam tangan kasih penyertaan Tuhan yang merancangkan hari-hari yang indah bagi setiap kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kami, tapi kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik yang terjadi atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami di dalam tangan kasih Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang boleh berjalan dengan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami berterima kasih. Amin. Nah, tahun lalu kita sama-sama pernah mengisi resolusi ya. Ingat ya? Nah, boleh dibuka, dibaca. Ya, kira-kira tahun lalu itu, tahun 2020, resolusi saya terjadi enggak ya? Ya, seperti itu ya. Kemarin kita sempat nulis, kita taruh di botol. Ingat ya? Nah, biar kita sama-sama buka kembali, dilihat kalau yang masih ada ya. Yang kalau nggak ada mungkin diingat-ingat saya nulis apa ya, terjadi nggak ya di tahun 2020. Tapi biarlah kita tahun 2021 kita mungkin menuliskan banyak rancangan. Satu yang harus pesan, setelah menulis semua rancangan kita, serahkan itu di tangan Tuhan. Biarkan tangan Tuhan yang selalu menyertai kita, biarkan tangan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selamat tahun baru semuanya. Tuhan Yesus memberkati.